Jawa Timur. Harga tiket masuk hari ini sesuai yang telah ditentukan. Silahkan mengantri. Sapa para sahabat traveler Karanganyar. Halo sahabat traveler Karanganyar semuanya. Kita akan ditemani jalan-jalan oleh Pak Rudi gitu ya. Banyak wahana yang ada di sini seperti Taman Dinosaurus, kemudian ada juga glampingnya. Glampingnya sangat mewah sahabat traveler sekalian. Ya, sekarang kita mau review glamping dari Mojosemi Park bersama Pak Slamet. Halo Pak Slamet. Halo. Temani saya ya buat nge-review glampingnya. Oke, siap. Masuk sini masuk. Ya. Oke, kita masuk ke dalam ya. Ada apa aja kita lihat. Untuk kamar satu. Untuk kamar satu kayak gini ya, sahabat traveler. Cukup empuk juga. Di sini juga bisa muat buat tidur 4 orang ya Pak ya. Untuk yang sini 3 orang. 3 orang, oke. Terus kita lanjut kemana Pak? Untuk kamar mandi. Ya, kamar mandinya mewah sekali ya. Udah ada anduknya Dalam. juga. Udah ada ini buat jemur. Terus kita masuk ya ke kamar mandinya. Seperti apa? Wow, luar biasa sekali, mewah banget. Dengan WC duduk, kemudian juga ada cerminnya di sana. Ya, ada cermin di sana. Nah, itu cerminnya. Bersih sekali kamar mandinya. Oke. Teman-teman gak usah khawatir kalau mau nginep di sini karena udah disediain juga lemari pakaian. Kita lihat dalamnya kayak gimana. Ini cukup untuk nyimpen baju-baju sahabat traveler sekalian. Ada 3 tingkat di sini, lemarinya juga luas. Oke. Pagi teman-teman, sahabat traveler Karanganyar dan Jawa Tengah. Sekarang kita baru jalan-jalan di Mojosemi Park. Kebetulan sekali saya bertemu dengan Bapak siapa? Saya Amas, Kepala Divisi Regional Jawa Timur. Iya, saya Panji Pak dari Ya. Karanganyar. Ya. Izin bertanya sebentar ya Pak, Silakan. terkait dengan pengelolaan wisata dan pengelolaan aset perhutani. Pertama Pak, terkait pengelolaan lahan perhutani itu bagaimana sistemnya? Mohon diceritakan. Baik. Jadi Perum Perhutani itu adalah badan usaha milik negara yang diberikan amanat oleh negara untuk mengelola sumber daya hutan di Pulau Jawa ini, khususnya hutan lindung dan hutan produksi. Nah, dalam pengelolaan itu tentu saja kita melakukan pemanfaatan. Salah satunya pemanfaatan jasa lingkungan atau wisata. Nah, saat sebelumnya pengelolaan jasa lingkungan itu dilakukan oleh teman-teman di KPH. Kebetulan ini masuk KPH Lawu. Nah, teman-teman KPH Lawu bekerja sama dengan beberapa investor. Kali ini Bumi Lawang itu melakukan pengelolaan wahana wisata di Mojosemi Park ini. Nah, memang sejak tahun 2022 kita Perhutani membentuk anak perusahaan yaitu PT Palawi yang khusus, Palawi itu singkatan dari Perhutani Alam Wisata, jadi khusus mengelola wisata. Nah, pasca itu otomatis teman-teman ini bekerja sama dengan PT Palawi tersebut. Mengenai mekanismenya, karena ini melanjutkannya 1 tahun terakhir, 1 tahun kemudian masih dengan sistem yang sama. Jadi sistemnya sharing. Jadi teman-teman ini melakukan pengelolaan, nanti dari hasil pengelolaan itu sharing ke Perhutani, awalnya KPH yang sekarang dilanjutkan di tahun kedua ini ke teman-teman Palawi. Oh, jadi gitu ya Pak. Jadi perhutani itu nggak hanya mengambil kayu saja, madu, tetapi sekarang juga pengelolaan jasa wisata ini. Betul. Jadi Palawi ini terbentuk dari dulunya namanya KPH, sahabat traveler. Sekarang KPH berganti nama jadi Palawi. Yang tadi singkatannya apa Pak? Perhutani Alam Wisata. Ya, gitu. Jadi bukan berganti nama, KPH masih tetap, tapi dia lebih mengelola ke hulunya. Berarti membentuk divisi baru ya? Ya, Gitu ya Pak. khusus untuk wisata ditunjuk Palawi. Pengelola wisata bersama stakeholder yang Ya, berkaitan ya, dengan ya, wisata. betul. Oke. Kemudian Pak, beberapa masyarakat desa yang tinggal mulai dari istilahnya
tinggal di situ puluhan tahun. Itu kadang juga melalui LMDH-nya, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, itu menerbitkan HGU, guna usaha. Nah, bagaimana pendapat perhutani terkait hal tersebut? Jadi sebenarnya tidak ada istilah hak guna usaha. Dulu ketika ada LMDH, kita menggulirkan suatu sistem dengan nama PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Salah satunya juga bisa memanfaatkan jasa lingkungan wisata. Jadi ada beberapa wisata yang kerjasama antara perhutani dengan masyarakat lewat LMDH-nya itu. Nah, kalaupun sekarang kita dengan investor, tentu saja pelibatan masyarakat juga tetap ada. Bisa dengan tripartit atau malahan bisa menjadi catur partit 4 ini atau seperti apa. Karena beberapa warna wisata di desa malahan masih perhutani dengan LMDH. Tapi kayak Mojo Semi ini saya pikir mungkin meskipun dengan investor, tapi pelibatan masyarakat sekitar kawasan di sini tetap dilibatkan. Apakah mereka bisa misalkan dengan tadi membuka stand-stand untuk kuliner ataupun mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi tetap pelibatan masyarakat tentu saja itu suatu hal yang tetap kita upayakan karena prinsip kita tetap bahwa hutan lestari masyarakat sejahtera. Jadi meskipun mekanismenya kita melibatkan investor, tapi masyarakat tetap tidak kita tinggalkan. Oke, jadi tidak masalah LMDH itu mengelola hutan. Ya. Yang perlu diluruskan itu tidak HGU ya? Ya, betul. Tapi tadi PHBM. PHBM Ya. singkatannya apa, Pak? Pengelolaan hutan bersama masyarakat. Oke, gitu. Terus pertanyaan yang terakhir, Pak. Rencana pengembangan setelah adanya divisi baru Palawi ini, bagaimana rencana perhutani mengelola aset-aset yang dimilikinya? Gitu. Jadi tadi perhutani itu kan membentuk anak perusahaan. Jadi yaitu namanya Perhutani Alam Wisata atau Palawi. Memang dulu aset-aset yang dikelola itu asetnya perhutani. Nah sekarang dengan ada anak perusahaan, ini nanti ke depan akan kita pikirkan apakah aset itu dihibahkan ke Palawi atau memang sifatnya aset tersebut dari perhutani, tapi nanti Palawi sebagai penerus perhutani di lokasi itu menjadi pengelolanya. Ini yang diinginkan. Tapi asetnya sementara ini memang masih tetap asetnya perhutani, gitu karena Palawi sebagai anak perusahaan perhutani ditugaskan untuk melanjutkan pengelolaan wisata ini di beberapa lokasi. Jadi belum semua juga lokasi wisata yang dikelola perhutani dikelola oleh Palawi. Baru beberapa destinasi wisata saja. Memang rata-rata yang sudah besar, misalkan seperti Jawa Timur ini di sini Mojo Semi Park, Sarangan, terus juga mungkin sampai ke wilayah Malang, Coban Rondo dan lain sebagainya sampai ke Banyuwangi, Pulau Merah. Di Jawa Barat pun sama dan di Jawa Tengah. Itu yang dilakukan. Ini sebenarnya dalam rangka profesionalisme kita dalam rangka pengelolaan supaya teman-teman yang di KPH yang dulu KPH itu lebih fokus pengelolaan hulunya dalam artian dari mulai penanaman, penjagaan kawasan hutan sampai saat ini memang kalau pemanfaatannya sifatnya kayu oleh teman-teman, tetapi ketika yang jasa wisata nah ini mulai Palawi supaya fleksibel dan lebih profesional itu intinya. Pembagian tugas. Betul. Ya begitu teman-teman langkah konkret dari perhutani dengan adanya Palawi. Mungkin yang dulu dikelola oleh KPH, sekarang ada pembagian tugas di mana KPH-nya mengelola sistem hulu, sekarang jasa wisata dikelola oleh Palawi. Oke, terima kasih Pak atas sama-sama. Iya, terima kasih. Salam lestari dan salam pariwisata. Oke guys, sudah sampai di akhir perjalanan sama Pak Selamat juga sambil makan waffle. Terima kasih ikuti kita perjalanan kita di YouTube Wonderful Karanganyar atau di Instagram @wonderfulkaranganyar DPP. Jangan lupa di follow dan subscribe. Terima kasih.